Kita kembali kepada istilah siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jadi kalau kita konsisten, konsekuen dengan jalan lurus, maka setan tidak bisa menggoda. Jadi rumusnya jalan lurus. Jalan lurus itu salah satunya adalah ikhlas. Nah, jadi setan akan bisa menggoda anak cucu Adam yang disebut dengan manusia itu, kecuali yang lurus dia tidak bisa. Jelas setan minta penangguhan umur sampai hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, sudah mati semua, maka setan baru mati, karena sudah tidak ada manusia lagi. Dan setan tidak suka kepada manusia yang ada di jalan lurus. Siratal mustaqim digambarkan oleh Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi orang yang tidak bisa digoda oleh setan, karena memang setan itu menggoda anak cucu Adam untuk menjadi teman di neraka nanti, diminta panjangkan umur, maka siratal mustaqim yang digambarkan oleh Rasulullah adalah di mana ada suatu jalan, di bawah jalan itu adalah neraka, di atas ada bandul besi yang bergerigi, di kanan kiri jalan itu ada jendela, di mana jendela itu kalau kita buka pasti akan masuk neraka, jatuh ketarik ke bawah. Dibuka yang jendela kiri juga akan ketarik kita ke dalam jurang yang penuh api di bawah. Maka di seberang jalan sana Allah itu memanggil hambanya untuk terus fokus, khusyuk, jangan nengok kanan kiri, jangan menengadah ke atas, dan jangan juga sampai terpleset. Itu jalan lurus. Jadi jalan lurus adalah orang yang selalu istiqomah, konsisten dengan kebenaran dari Allah. Apapun yang menjadi rintangan, malam-malam putus, rame-rame atas malam-malam putus, ingin menegakkan kebenaran karena ngomongnya benar, takut apa ya? Takut akan mempengaruhi yang lain, disuntik terus jadi biung. Nah, itu tidak yang lurus nanti. Jadi orang yang ada di siratal mustaqim adalah semata-mata dia terus jalan lurus menuju keridhaan Allah tanpa nengok kanan kiri, maksudnya tanpa melakukan hal-hal yang dilarang, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping kanan kiri. Karena pada hakikatnya manusia hidup itu adalah didampingi setan dan malaikat. Ini kata Rasulullah. Jadi pikiran jahat dan pikiran baik setiap manusia yang hidup pasti ada. Tinggal kita akan lari kemana? Maka kita harus perkuat dengan iman dan takwa kita agar tarik-tarikan antara mudarat dan kebajikan itu akan kita lawan. Karena kalau orang merasa beriman, pasti ujiannya akan bertambah dan tidak akan mendapat ujian apabila orang itu tidak beriman. Karena orang tidak beriman, orang kafir, antara jahat dan baik itu sama saja, tergantung hawa nafsu akan dilarikan kemana. Itu orang kafir. Maka orang beriman itu adalah pasti banyak cobaannya, karena selalu istiqomah, sementara jalan lurus itu banyak godaan yang akan menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Sehingga yang pertama tadi saya katakan, jadilah manusia hamba Allah dengan usaha maksimal kita, dengan apa yang kita peroleh, jadikan itu menjadikan rasa cukup, jadikan itu satu kenikmatan yang kita harus syukuri sehingga kita terhindar dari azab Allah, azab kesulitan, azab ngeluh, azab segala macam. Maka kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmat kepada kita. Dan ini harus benar-benar diyakini. Kalau kita tidak yakin, maka kita pun akan terombang-ambing hidup kita. Yakin tidak yakin, kita akan kembali kepada Allah. Maka kita harus belajar melatih diri untuk menjadikan hati kita hati yang mutmainnah.
hati yang tenang bersama dengan Allah. Karena Allah akan bersama-sama dengan orang yang sabar ya. Mari kita sama-sama menutup kajian kita ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.